Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Mufti Habib Bata dari kelompok 1. Saya di sini akan menyampaikan review dan sedikit membahas buku ini. Ya udah, langsung kita bahas aja. Ken Arok, keistimewaan dan kontroversi anak buangan yang menjadi raja besar di tanah Jawa. Di Learning by Arsyad. Buku ini diterbitkan oleh Araska dan ditulis oleh M. Samsudin. Tipe buku ini bertipe biografi raja. Buku ini membahas tentang kisah hidup Ken Arok yang awalnya dari anak buangan hingga menjadi raja besar. Kisah dari buku ini bukan semuanya dari M. Samsudin, tapi M. Samsudin mengambil sumber-sumber dari penulis terkenal seperti Pramudia Anantatur, dari bukunya Arok Dedes, dari penulis terkenal lainnya disatuin sumber-sumbernya, dan penulis-penulis itu pun mempunyai beda-beda gitu pendapat mereka tentang kisah Ken Arok itu. Jadi kita akan mengambil alur yang paling masuk akal dan mungkin paling sering digunakan untuk membahas sejarah tentang Ken Arok. Ken Arok lahir di Jawa Timur pada tahun 1182. Ayahnya bernama Gajah Para dan ibunya bernama Ken Endok. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia. Oleh ibunya juga, Ken Arok bayi dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan oleh seorang raja pencuri bernama Lembong. Dengan asuhan Lembong, Ken Arok tumbuh di lingkungan keras dan bebas. Ken Arok juga cukup lihai dalam mencuri dan berjudi. Tetapi karena hutan yang ada di mana-mana, akhirnya Ken Arok diusir oleh Lembong. Ya anggap gini aja deh, kamu udah ngurus anak sampai gede, terus si anaknya malah ngutang sana sini buat judi, terus yang dicari kan orang tuanya, dan nanti dibuku dasar tidak tahu terima kasih. Lanjut. Setelah diusir oleh Lembong, Ken Arok tidak memiliki arah tujuan. Melewati gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah bersama. Ken Arok menemukan tempat ramai. Dia mendekati tempat itu, bertemulah dia dengan Bango Samparan. Bango Samparan pada saat itu sedang berjudi, tapi dia sedang dalam keadaan kalah besar. Lalu secara tidak sengaja Ken Arok memberikan saran kepada Bango Samparan dalam hal berjudinya. Ajaibnya, Bango Samparan langsung win streak. Wow, sangat hoki sekali Ken Arok. Wow. Setelah diberi saran oleh Ken Arok, Bango Samparan menang sampai di titik di mana si Bandar mengusir mereka berdua karena dianggap terlalu curang. Sebagai rasa terima kasih karena sudah diberikan kemenangan besar oleh Ken Arok, Bango Samparan menawarkan tempat tinggal kepada Ken Arok. Tanpa pikir panjang, Ken Arok langsung menerimanya. Sayangnya, anak dari Bango Samparan terlihat cemburu dan menyuruh Bango Samparan untuk mengusir Ken Arok. Karena tidak tega, Bango Samparan mengirim Ken Arok untuk berguru kepada temannya yang bernama Tan Ripala. Dan ini merupakan awal yang menghantarkan Ken Arok kepada politik. Oh iya, lupa, sebelum lanjut saya mau ngejelasin pada saat itu kerajaan yang berdiri, yang berkuasa pada tanah Jawa, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berasal dari Kerajaan Kahuripan yang pada zaman Raja Erlangga dibagi menjadi dua, yakni Kediri dan Jenggala. Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Jajabaya pada abad ke-12. Kerajaan Kediri di bawah masa pemerintahan Raja Kertajaya yang merupakan raja yang lalim dan sering merampas harta rakyat.
Pada pemerintahan Kertajaya ini juga mengalami permusuhan dengan Brahmana dikarenakan keangkuhan Kertajaya yang menganggap kasta satria termasuk dirinya lebih tinggi dari Brahmana. Setelah berguru dengan Tanripala, Ken Arok berguru dengan Loh Gawe. Ia diajarkan menjadi Brahmana hingga tingkat kelima dalam pendidikan. Karena saat itu keberadaan Brahmana dilecehkan, Ken Arok menyarankan bahwa dirinya akan mewakili Brahmana untuk mengalahkan kekuasaan yang lalim dan semena-mena. Dan saat itulah Arok menerima dukungan dari para Brahmana dan ia dijadikan sebagai senjata oleh para Brahmana. Dan kala itu, langkah awal Ken Arok dalam politik adalah menggulingkan Tunggul Ametung, Bupati Tumapel. Emang Tunggul Ametung siapa, Bang? Tunggul Ametung merupakan Akuwu atau Bupati Tumapel. Tumapel merupakan daerah yang berada di bawah kuasa Kediri. Tunggul Ametung juga merupakan pejabat yang lalim. Ia juga bahkan menculik dan menikahi paksa Ken Dedes yang merupakan putri dari Empu Purwa, seorang Brahmana. Karena kelalimannya, Ken Arok dan para Brahmana bersiasat untuk menggulingkan Tunggul Ametung dari tahtanya. Kala itu terjadi kerusuhan di Tumapel. Banyak perampokan terutama upeti-upeti yang akan dikirimkan kepada Raja Kertajaya. Tunggul Ametung diberi saran oleh Balak Kangka dan Ken Dedes bahwa dia membutuhkan bantuan Brahmana. Saat itulah ia bertemu dengan Loh Gawe. Tunggul Ametung meminta bantuan kepada Loh Gawe. Loh Gawe meminta waktu seminggu untuk merenung. Setelah Loh Gawe akhirnya datang bersama Arok, ia merekomendasikan bahwa Arok bisa melindungi Tumapel dari kekacauan. Kamu sudah dasar Tunggul Ametung, dia nggak sadar bahwa dia sedang dijebak. Ken Arok melihat ke langit dan melihat pergalangan. Lalu ia berkata, sudah waktunya mengkudeta Tunggul Ametung. Setelah menjadi pengawal Akuwu Tunggul Ametung, salah sih, emang cinta itu buta dan tuli. Ken Arok tertarik dengan istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, yang diramalkan akan melahirkan raja-raja tanah Jawa. Jiwa licik Ken Arok kemudian bergairah untuk membunuh raja tersebut untuk merebut istri dan kekuasaan Akuwu Tunggul Ametung. Untuk melancarkan aksinya, ia kemudian memesan sebuah keris dari Empu Gandring. Keris sakti ini dijanjikan selesai dalam waktu setahun. Namun, karena Ken Arok sudah tidak sabar, ia kemudian mengambil paksa keris tersebut dari Empu Gandring dan menusuknya dengan keris itu hingga tewas. Ketika keris tersebut sudah berada di tangan Ken Arok, ia tidak serta-merta menggunakannya untuk membunuh, melainkan meminjamkan keris sakti itu kepada sang senopati, Kebo Ijo, yang terkenal sombong dan suka pamer. Wow, good job kamu Ken Arok, sangat amat manipulator, dasar astagfirullahaladzim. Nah, sebenarnya ada pendapat berbeda dari berbagai penulis tentang bagaimana cara Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Di antaranya adalah yang tadi adalah menyuruh Kebo Ijo untuk membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring, dan yang lainnya meyakini bahwa Ken Aroklah sendiri yang membunuh Tunggul Ametung dengan tangannya. Tetapi Ken Arok memfitnah Kebo Ijo yang membunuh Tunggul Ametung sehingga Kebo Ijo lah yang dihukum dan dia bisa naik ke tahta menjadi raja dari Tumapel yang dia Tahun 1222 atau abad ke-13, Ken Arok akhirnya berhasil menggulingkan Tunggul Ametung. Kebo Ijo yang terbukti bersalah karena membunuh Tunggul Ametung akhirnya dihukum mati. Ajaibnya, pada tahun itu juga Ken Arok berhasil mengkudeta Raja Kertajaya. Lagi-lagi dengan taktik yang cerdik, Arok mengirimkan sejumlah orang ke istana Kediri untuk memata-matai. Raja Kertajaya sadar akan dirinya sedang dimata-matai. Terpengaruh dengan hal tersebut, akhirnya Raja Kertajaya menyerangkan Arok di desa Genter.
yang dimenangkan oleh Ken Arok. Lalu, Kediri dijadikan kerajaan bawahan oleh Ken Arok, sehingga saat itu yang menjadi pusat adalah Tumapel, bukan Kediri. Setelah menjadi Raja Tumapel, Ken Arok menikahi Ken Dedes. Karena sebelumnya Ken Arok telah menikah dengan Ken Umang, anak dari Bango Samparan, dapat dikatakan bahwa Ken Arok beristri dua, namun tetap menjadi paramesyuarinya hanya satu, yaitu Ken Dedes, dan akhirnya Ken Umang hanya menjadi selir. Setelah menjadi raja, Ken Arok mempunyai gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, lahir Mahisa Wunga Teleng, Agnibaya, Panji Saprang, dan Dewi Rimbu. Dari pernikahannya dengan Ken Umang, lahir Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, Dewa Rimbu. Sementara dari pernikahan dengan Ken Dedes dan Tunggul Ametung, lahir Anuspati. Ken Arok juga merupakan seorang yang mendirikan dinasti Rajasa, yang akan terus ada hingga zaman Majapahit. Tahun 1247, Ken Arok wafat dibunuh Anuspati, diduga karena dendam dan merasa dianaktirikan. Sebab Kediri diberikan kepada Mahisa Wunga, bukan pada dirinya. Ken Arok mati persis seperti Tunggul Ametung, yaitu dengan tangan orang lain. Akhirnya, tahta jatuh ke tangan Anuspati, dan Kediri memisahkan diri karena Mahisa Wunga Teleng tidak mau menjadi bawahan Anuspati. Namun tak lama Anuspati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari Ken Umang pada tahun 1247, sehingga tahta diserahkan ke Basameningrat anak Anuspati. Semingrat dan Mahisa Cempaka berhasil menyatukan kembali Kediri dan Tumapel. Semingrat kemudian menikah dengan kakak dari Mahisa Cempaka, yaitu Waninghyun. Dari pernikahannya lahir Kartanegara. Kartanegara merupakan keturunan yang memiliki darah Anuspati dan Ken Arok. Singasari juga mencapai kejayaannya pada pemerintahan Kartanegara. Selain menjadi kerajaan terkenal di Jawa Timur, Singasari bahkan terkenal sampai ke Mongol. Kerajaan Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatang, keturunan Raja Kertajaya. Jayakatwang berhasil mengkudeta Kartanegara namun terbunuh, kecuali Raden Wijaya, cucu dari Mahisa Wunga Teleng. Akhirnya, Jayakatwang yang mampu mendirikan Kediri selama 1 tahun. Karena tahun 1293, Raden Wijaya mengkudeta Jayakatwang, kemudian kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Majapahit. Seperti yang kalian dengar, Kerajaan Singasari adalah awal mula berdirinya kerajaan terkuat di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Pesan yang bisa kita ambil dari buku ini adalah wanita racun dunia. Terima kasih, saya Arsen Mufti mengucapkan adios. Wassalamualaikum.